siap, kita juga melakukan pertobatan, kita juga menyelaraskan kehendak kita, menyelaraskan jalan kita dengan kehendak Allah. Mari di malam hari ini kita mau terus bersama, kita mau terus mendengarkan firman Tuhan malam hari ini, apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Mari kita renungkan, kita juga mau sapa Tuhan kita yang begitu baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, Bapa yang begitu baik, Bapa Engkau sungguh amat baik di dalam kehidupan kami. Tiada berkesudahan kasih-Mu Tuhan kepada kami. Kau selalu menyertai kami. Berkat-Mu selalu tercurah bagi kami Bapa. Di dalam segala musim kehidupan kami, kami selalu merasakan Kau ada bersama kami. Terima kasih Bapa. Sepanjang hari ini kami boleh melalui suka maupun duka. Kami boleh menemui berbagai macam orang, berbagai macam kesibukan yang kami lalui. Tapi malam hari ini kami melangkah kembali ke dalam ruangan ini dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang penuh kerinduan Bapa. Rindu untuk mendengarkan firman-Mu, rindu untuk memuji-Mu, dan rindu untuk menyembah-Mu. Bapa, inilah hati kami yang rindu untuk bersyukur kepada-Mu, karena inilah yang dapat kami berikan Bapa atas segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Sediakanlah terima-Mu ya Bapa, dengarkanlah pujian kami dari hati kami yang terdalam. Yesus kau jawaban hidupku.
ada di dalam diri kami dengan apapun yang ditawarkan oleh dunia Bapa. Karena Kaulah sumber sukacita kami, Kaulah sumber kuat kami Bapa. Dengan hati yang penuh dengan syukur, hati yang sukacita berlimpah, kami mau terus masuk Bapa ke dalam pelataran-Mu. Sebab lebih baik kami berada 1 hari di dalam pelataran-Mu Bapa daripada 1000 hari di tempat lain. Bapa, selidikilah hati kami, lihatlah hati kami Bapa. Inilah hati kami yang penuh kerinduan untuk berhadapan dengan-Mu, merasakan hadirat-Mu Bapa di tengah-tengah kami. Ini hati kami, ini penyembahan kami Bapa. Kami mau berhadapan dengan Engkau. Kami panggil nama-Mu. Ku
tinggal di dalamku, aku akan mendiamkan. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, satu-satunya nama yang tinggal di dalam hati kami, yang kami sembah, yang kami tinggikan, dan yang kami muliakan. Tiada kami ragu, tiada kami takut, sebab kami punya Allah yang begitu besar, Allah yang ajaib. Kuasa-Mu begitu dahsyat di dalam kehidupan kami. Apapun yang mustahil bagi kami, namun itu semua mungkin bagi-Mu. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Kami berjanji untuk selalu setia di dalam Engkau. Kami mau serahkan seluruh keberadaan kami, seluruh kehidupan kami di dalam tangan kasih. Sebab kami tahu Kau yang akan memelihara kami sepanjang Bapa. Kami mau terus terhubung dengan-Mu Bapa, karena firman-Mu adalah dasar kehidupan kami. Karena firman-Mu adalah roh dan kehidupan bagi kami. Kami tahu kami tidak mampu tanpa Engkau. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu Bapa. Kami percaya pada saat ini Bapa, Engkau telah mengutus anak-Mu, Yesus, dan kami percaya Engkau juga telah mengurapinya Bapa. Engkau begitu menyayanginya, dan Engkau akan memakai dia sebebas-bebasnya untuk menyatakan kerinduan-Mu kepada kami, umat-Mu, pada malam hari ini. Bapa, teruslah buka hati kami. Biarkan kami singkirkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Dan biarlah firman-Mu yang boleh tetap tinggal diam di dalam hati kami ini Bapa. Dan firman-Mu boleh tumbuh subur di dalam hati kami. Berkata-katalah Bapa, berfirmanlah Bapa, kami siap mendengarkan. Terima kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan selamanya. Amin. Silakan siswa. Selamat malam. Shalom. Apa kabarnya? Siapa yang baik? Saya. Karena Tuhan Yesus baik. Oke, puji Tuhan. Sebelum mulai saya akan memperkenalkan diri dulu. Ya. Mungkin ada yang sudah kenal, mungkin ada yang baru kenal. Selamat malam Tante Dewi. Selamat malam. Oke, nama saya Asri. Ini cukup panjang kalau melihat flyer gitu ya. Bapak Patriani Yonasri Jalan Lain gitu ya. Panjang ya. Terus dari namanya pasti bukan orang sini. Betul nggak? Dari nama perawakan gitu ya. Udah pasti bukan tanah Sunda ya asli. Saya aslinya dari NTT. Dari NTT dari mana asli? NTT-nya dari kalau Bapak Ibu biasa senam pagi itu muncul lagunya. Ke kiri, ke kanan. Nah itu, saya asalnya dari situ. Oke. Saat ini saya melayani di Gereja Santo Ignatius. Ya. Saya PD-nya di Santo Ignatius. Oke, itu perkenalan singkat saya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Ya. Kemarin
Sesi yang kelima yaitu bertumbuh dalam pelayanan. Bertumbuh di dalam pelayanan. Tapi sebelumnya kita lihat dulu. Kalau kemarin benar gak kita belajar ini? Benar ya? Kita belajar tentang doa. Ya, kita belajar tentang doa, kemudian kita belajar tentang firman Tuhan. Dan terakhir kita belajar tentang komunitas. Ya, bahwa saya dan Bapak Ibu itu harus tinggal di dalam komunitas. Nah, kemudian malam hari ini kita akan belajar tentang pelayanan. Jadi Bapak Ibu, gitu ya, kalau kita mau bertumbuh, ya, kalau saya ngerangkum, kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, ada 4 aspek yang mesti kita perhatikan. Ya. Yang pertama tadi doa, firman, komunitas, dan pelayanan. Itu yang bisa buat kita bertumbuh. Nah, bagaimana sebuah pelayanan bisa membawa Bapak Ibu untuk bertumbuh, itu seperti apa? Kalau dulu tuh saya berpikir begini Bapak Ibu teman-teman, emang pelayanan bisa buat saya bertumbuh gitu? Saya tahu yang buat saya bertumbuh itu cuma doa, firman, sama komunitas. Kan komunitas saya belajar banyak. Tapi kalau pelayanan, iya gitu. Tapi mari kita lihat bahwa memang benar pelayanan itu membawa pertumbuhan bagi iman kita. Kita lihat dulu ya ayatnya. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Nah, ini dasar iman kita, dasar firman kita ketika kita berbicara tentang pelayanan. Di situ Tuhan bilang, gitu ya, melalui surat Petrus, Tuhan mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Ada satu perintah yang Tuhan kasih sama kita untuk kita melayani. Ketika kita masuk dalam komunitas Kristiani, kita tidak dipanggil untuk diam. Enggak. Kita dipanggil untuk melayani. Apalagi ketika kita ada di dalam Tuhan, Roh Kudus ada di dalam kita, kita tidak akan pernah bisa diam. Bapak Ibu, kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita, kita tidak akan pernah bisa tinggal diam, duduk diam, pangku kaki, gitu ya, tidak pernah melayani. Di dalam sejarah gereja, mulai dari zaman para rasul, Bapak Ibu ya, kalau Roh Kudusnya ada, mereka diam nggak? Enggak. Setelah pencurahan Roh Kudus, mereka duduk diam nggak? Enggak. Mereka pergi dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita dibaptis di dalam Roh Kudus, nggak pernah pelayanan dipertanyakan. Amin. Ya, jadi pelayanan itu memang sudah seharusnya kita lakukan. Karena Roh Kudus itu pribadi yang nggak pasif, dia pribadi yang aktif. Kalau dia aktif tinggal di dalam kita, otomatis kita akan aktif. Gak mungkin pasif. Dan kita harus melayani sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia. Nanti ayat ini yang lebih ya. Mari kita lihat sama-sama ya. Di mana kita melayani? Di mana seseorang itu melayani? Pelayanan itu biasanya dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam kita, harusnya kita menjadi suami yang betul ya? Menjadi istri yang kalau Roh Kudusnya sudah ada, terus masih sama aja, gimana ceritanya? Kalau ada Roh Kudus ketika di dalam keluarga, kita menjadi anak yang lebih baik. Saya mulai
belajar itu. Ketika kita ada dalam keluarga, ada karakter yang Tuhan ubah untuk kita melayani dalam keluarga. Di dalam keluarga, kemudian kita juga akan melayani di dalam gereja. Selain di dalam gereja, karena Roh Kudus tinggal, pelayanannya nggak cuma di situ sebenarnya, tapi juga di masyarakat. Dengan talenta kita, dengan karunia yang Tuhan kasih sama kita. Jangan pikir masyarakatnya tuh, aduh gede banget, asli jauh banget. Enggak loh, RT RW kita. Atau ketika kita jalan, kita nyapa tetangga kita. Bapak Ibu, sebenarnya begini. Ketika kita melayani di dalam masyarakat ini kan luas ya. Ada yang kenal Tuhan, ada yang enggak, betul enggak? Tapi pada saat kita melayani dalam masyarakat, sadar atau tidak, Anda sedang membentuk pola pikir mereka tentang Tuhan. Anda sedang membentuk image mereka tentang Tuhan Yesus. Benar nggak? Ketika Anda melayani, orang akan melihat, oh ternyata orang Kristen kayak gitu tuh. Benar nggak? Oh ternyata orang pede kayak begitu tuh. Benar? Di sini makanya tadi saya bilang, ketika kita melayani dalam masyarakat, Anda mengenalkan Kristus. Anda sedang membuat orang melihat Kristus. Anda sedang membentuk image mereka tentang Kristus. Nah, itu ruang lingkup pelayanan kita. Nah, yang akan panjang malam hari ini, kita akan bicara tentang karakteristik dari pelayanan. Ciri seorang yang melayani Tuhan. Karakteristik dari pelayanan sebenarnya yang pertama adalah, kita baca sama-sama, 3, 2, 1. Karakteristik dari pelayanan yang pertama adalah pelayanan adalah cara hidup seorang Kristen. Saya ulangi, pelayanan adalah cara hidup seorang Kristen. Pelayanan itu bukan sekedar lifestyle. Orang bilang pelayanan lifestyle, enggak. Di dalam Kristen, pelayanan itu adalah cara hidup. Tapi untuk kita bisa memahami pelayanan adalah cara hidup, terlebih dahulu kita harus sama-sama tahu dulu tentang pelayanan. Pelayanan itu apa sih? Ya, pelayan itu apa sih? Pelayan dalam Tuhan itu apa sih? Kalau kita bicara tentang pelayan, kita bicara tentang hamba. Orang yang melakukan kehendak Tuhannya. Bapak Ibu, ketika kita dibaptis, kita dipindahkan dari hamba dosa kepada hamba Tuhan. Betul? Menjadi hamba Allah. Kita dipindahkan dari kematian kekal kepada kehidupan yang kekal. Kita menjadi hambanya Tuhan. Kita menjadi pelayannya Tuhan. Sebelum ke pelayanan, kita harus mengerti dulu tentang pelayanan. Pelayan bagi kita itu status kita, identitas kita. Identitas kita adalah seorang pelayan. Kalau identitas kita seorang pelayan, berarti cara hidup kita juga cara hidup seorang pelayan. Kalau Bapak Ibu punya mbak di rumah, jaga batu yang di rumah, status dia apa? Pelayan. Identitas dia adalah seorang pelayan. Pekerjaan dia adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapak Ibu. Betul nggak? Dan cara hidupnya pun cara hidup seorang pelayan. Jadi untuk memahami bahwa pelayanan itu adalah cara hidup, kita harus mengerti dulu bahwa kita ini seorang pelayan. Sehingga dengan otomatis maka cara hidup kita pun akan cara hidup seorang pelayan. Maka kita akan melayani. Karena kita ada
Amin. Jadi karakteristik seorang pelayan yang pertama, pelayanan itu bukan sekedar saya melakukan aktivitas, enggak. Pelayanan itu memang tindakan yang harus kita lakukan karena kita seorang pelayan. Itu pelayanan. Jadi pelayanan itu adalah cara hidup kita sebagai seorang Kristen. Seorang Kristen. Ya, jadi Bapak Ibu, teman-teman yang ada di tempat ini, kalau kita merasa bahwa kita adalah hamba Tuhan, kalau kita merasa kita ini adalah pelayan Tuhan, kita tidak bisa duduk selamanya jadi umat. Betul nggak? Kita harus melayan. Itu yang pertama. Karakter yang kedua dari seorang pelayan adalah pelayan bersandar pada kuasa Roh Kudus. Pelayan itu bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Dia nggak bisa sendiri. Yuk kita baca sama-sama ayatnya 3, 2, 1. Pelayanan bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi Tuhan Yesus bilang sama para muridnya dan sampai dengan kita sekarang, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku mengutus kamu. Tetapi sebelum mengutus, Tuhan berkata, Ia mengutusi mereka dengan Roh Kudus. Sekarang kita mau lihat beberapa ayat. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam Kisah Para Rasul, di situ dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Bapak Ibu, di sini ada urutannya. Kita hanya bisa jadi saksi, hanya bisa jadi pelayan kalau Roh Kudus tinggal di dalam kita. Kalau Roh Kudus turun. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita. Kalau Roh Kudus menyertai kita. Dan kita harus mengandalkan Dia. Bapak Ibu, kenapa kita harus mengandalkan Roh Kudus? Tuhan Yesus pernah bilang, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kalau kita mampu melayani sendiri, Tuhan bakal kasih penolong gak? Enggak. Tuhan gak bakal kasih penolong. Lalu buat apa bareng sama Roh Kudus? Bapak Ibu punya Android kan? Punya HP. Coba buka Yohanes bab 16 ayat 8-13. Kita baca sama-sama. Coba, tidak ada di depan. Silakan keluarkan HP-nya. Yohanes bab 16 ayat 8-13. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Ia akan menyesatkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang Ia akan katakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal yang akan datang. Di ayat 8 dikatakan, Roh Kudus itu
datang, tugasnya Roh Kudus, pekerjaan menghibur, itu menginsafkan dunia akan dosa, membawa orang kepada kebenaran, menyadarkan mereka akan penghakiman. Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus, bukan saya dan Bapak Ibu. Makanya dikatakan di dalam pelayanan kita tidak bisa bergantung kepada kekuatan kita, nggak bisa, mati kita. Kita butuh Roh Kudus. Kalau seandainya Bapak orang bisa membawa seseorang mengenal Tuhan, itu bukan karya kita, itu karya Roh Kudus. Karena dikatakan Roh Kudus yang akan menginsafkan akan dosa. Kita hanya Allah. Ingat ketika Tuhan Yesus utus para murid untuk memberitakan, mereka pulang dengan sukacita, mereka bilang begini, banyak setan diusir Tuhan. Tuhan bilang, iya bagus, tapi lebih bagus berbahagialah bukan karena itu, berbahagialah karena namamu ada di dalam buku kehidupan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita pelayanan, jangan andalkan kekuatan kita, andalkan Roh Kudus. Kita ini cuma alat. Tuhan pinjam sebentar. Astrid, saya pinjam. Saya mau pakai kamu sebentar. Kamu berdiri di Lorenzius sebentar ya. Kasih tahu tentang Roh Kudus. Oke. Cuma pinjam. Saya pinjam. Saya mau kamu pergi doakan seseorang ya. Tuhan minta pesan. Yang kerja siapa? Roh Kudus. Maka jangan pakai kekuatan kita. Pelayanan itu benar-benar mengandalkan Roh Kudus. Kalau kita mau pekerjaan pelayanan kita berdampak bagi banyak orang, jalan sama Roh Kudus. Kalau kita melihat bagaimana pekerjaan Roh Kudus di dalam pelayanan, berjalan di Sapara Rasul. Di situ Bapak Ibu akan terkagum-kagum melihat bagaimana Roh Kudus menyertai setiap pelayan. Ketika Roh Kudus datang, ketika Roh Kudus ada di dalam pelayanan kita, Petrus berkhotbah berapa orang bertobat? 3.000. Dan itu terjadi setelah Roh Kudus turun atas mereka. Mereka bisa jadi saksinya Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa jadi saksinya Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa menjadi pelayan yang berkenan kepada Tuhan kalau Roh Kudus tidak tinggal di dalam kehidupan. Jadi kalau orang mengatakan, dia bertobat karena saya loh. Enggak. Itu karya. Bersyukurlah karena kita dipakai. Kita kan selalu bilang, Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya. Ya Tuhan pakai. Salah satu caranya kita. Tapi kalau kita mau Tuhan pakai sesuai dengan kehendaknya dan berdampak bagi pertobatan banyak orang, balik lagi roda yang pertama, doa. Bergaul karib dengan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, nanti saya cerita tanpa Roh Kudus. Nanti di akhir saya cerita tanpa Roh Kudus saya udah nggak ada di sini. Roh Kudus itu Allah yang luar biasa. Dia akan melengkapi kita dengan karunia, dia melengkapi kita dengan kuasa dan segala hal. Jadi pelayanan, karakter dari pelayanan Kristen, ciri khas dari pelayanan Kristen adalah bersandar pada kuasa Roh Kudus. Oke, kita lanjut yang ketiga. Karakter dari pelayanan Kristen yang ketiga adalah kita baca sama-sama nomor 3, 3, 2, 1. Pelayanan sebagai hamba yang baik dan setia. Kita baca ayatnya sama-sama 3, 2, 1. Bapak Ibu, di situ dikatakan ya, pelayan sebagai hamba yang baik dan setia.
setia itu adalah output. Betul nggak? Itu adalah output. Artinya Bapak Ibu itu harus, saya dan Bapak Ibu harus melakukan sesuatu yang baik baru dikatakan baik. Betul nggak? Asri bisa dikatakan baik kalau Asri menolong orang, membantu orang, terus teman-teman lihat Asri mah orangnya baik. Output. Setia. Oh, Asri setia loh ketika dikasih tanggung jawab. Dia melakukan semuanya dengan baik. Itu output. Itu setia. Bapak Ibu, sebagai pelayan Tuhan di situ dikatakan engkau setia memikul tanggung jawab yang. Jadi seorang pelayan Tuhan benar-benar dikatakan pelayan ketika seseorang mempercayakan, ketika Tuhan mempercayakan satu pekerjaan sama kita, kita melakukannya dengan baik. Kita melakukannya dengan setia. Sehingga kita menjadi hamba yang baik dan setia. Dan Tuhan tambah. Dan Bapak Ibu, baik dan setia ini bukan baik dan setia menurut pengakuan manusia. Enggak. Ketika kita melakukan sebuah pelayanan, jangan kejar kata baik dan setia dari manusia. Enggak. Kejar pengakuan dari Tuhan. Kejar perkataan yang dari Tuhan. Tuhan datang dan bilang ketika kita balik ke tempat Bapa kita di surga, kau hamba yang baik. Sekarang mari masuk kepada kebahagiaan. Amin. Pelayanan itu bukan pencitraan. Ya. Atau pelayanan, oh saya orang Kristen sih, memang saya harus pelayanan sih. Enggak seperti itu. Pelayanan itu bukan pencitraan, bukan untuk dipuji orang lain. Enggak. Pelayanan itu adalah kepercayaan. Tuhan sedang mempercayakan sesuatu kepada kita. Colek sebelah kiri dan kanannya bilang, Tuhan percaya loh sama kamu. Siapa yang di tempat ini sudah pelayanan tangannya? Yang sudah terlibat dalam pelayanan, yang di belakang koordinator. Yang sudah terlibat dalam pelayanan tangan, jangan malu-malu loh, nama lu tercatat di surga. Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangannya? Boleh angkat tangan? Colek samanya bilang namamu tercatat loh di surga. Yang boleh pelayanan bilangin, yang belum pelayanan bilangin, buru-buru pelayanan. Buru-buru pelayanan ya. Jadi Bapak Ibu, kita harus menjadi pelayan yang baik dan setia. Bukan mulai dari hal yang besar. Mulai dari hal kecil yang mungkin dipercayakan oleh koordinator PD kepada kita. Mungkin hanya ngurusin gulungin kabel, gak apa-apa. Benar? Lakuinlah dengan taat dan setia. Mungkin tuh hanya ngurusin multimedia, gak apa-apa. Lakuin. Sampai Tuhan bilang, kau hambaku yang baik, yang setia dalam perkara-perkara kecil. Sini nih, aku hamba. Bapak Ibu, saya dulu pertama kali pelayanan itu adalah awal tamu. Saya pelayanan di debat tuh awal tamu. Awal tamu, terus ada teman yang ngajak, Asri, yuk bantu tim doa. Lalu saya bantu tim doa. Ketika tim doa, koordinator bilang, Asri, tolong jadi tim doa. Oke. Kenapa? Kenapa koordinator bisa melihat itu? Karena koordinator melihat kita ini setia, benar kan? Kita ini baik, dia melakukannya dengan baik. Bapak Ibu kalau manajer atau bos gitu, kalau punya karyawan dan dia kerjanya baik, Bapak Ibu kan kasih tanggung jawab lebih kan? Kasih, sama dengan Tuhan. Kalau kita ini jadi hamba yang baik dan setia di hadapannya, Tuhan bakal kasih pelayanan tambahan. Jangan ada yang bilang, Tuhan, saya malas
Tuhan biar kamu gak kasih pelayanan tambahan. Gak bisa, Tuhan gak bisa dibohongin. Gak bisa, jangan berprinsip seperti itu ya. Bahagia ketika Tuhan kasih kita kepercayaan. Jadi karakteristik yang ketiga dari seorang pelayan Tuhan adalah pelayan yang baik dan setia. Baik dan setia. Bukan hanya baik, tetapi harus setia. Sampai kita menutup. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Karakter yang berikutnya adalah, kita baca sama-sama. Pelayanan adalah privilege, ya, atau hak istimewa. Yuk kita baca sama-sama ayatnya. 3, 2, 1. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Pelayanan itu sebenarnya adalah hak istimewa, karena tidak semua orang bisa melayani. Bapak Ibu ingat ketika peristiwa Tuhan Yesus disalib? Ada yang di sebelahnya Tuhan bilang, hari ini kau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Dia ada sama-sama Tuhan. Dia punya kesempatan melayani? Enggak. Gak punya. Tapi Petrus dan para muridnya punya kesempatan untuk melayani. Itu yang pertama. Itu privilege. Itu hal yang apa ya? Sebagai seorang pelayan, ya hak kita, ya kewajiban kita itu untuk melayani, itu hak istimewa yang Tuhan kasih sama kita. Ya, ingat tadi saya bilang begini, Roh Kudus yang menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran dan akan penghakiman. Pelayanan adalah satu hak istimewa. Tuhan yang pilih kita untuk yuk Astrid kerja bareng saya. Roh Kudus bilang, Astrid kerja bareng saya. Tuhan Yesus bilang, Astrid kamu saya pilih untuk kerja bareng saya, untuk menginsafkan dunia akan dosa, untuk mengenalkan Kristus, untuk kasih tahu mereka tentang benar. Itu hal istimewa kita. Itu hal yang istimewa, karena tidak semua orang bisa melayani. Bapak Ibu yang melayani di tempat ini atau yang melayani di gereja, umat paroki Laurentius itu berapa? 7.000, betul? 7.000. Berapa banyak orang yang bisa terlibat dalam pelayanan? Coba. Berapa banyak itu? Sampai 10%? Hah? Cuma puluhan atau ratusan? Gak semua. Itulah kenapa yang namanya pelayanan itu adalah hal yang istimewa. Kenapa? Karena Tuhan menilai bahwa kita mampu untuk melayani. Karena Tuhan bilang orang ini bisa saya percaya. Amin. Jadi pelayanan itu jangan dijadikan sebagai beban. Pelayanan itu bukan beban. Pelayanan itu adalah sebuah kepercayaan Tuhan sama kita. Jadi pelayanan itu adalah satu privilege. Yang berikutnya, ketika kita pelayanan, kita harus pelayanan dalam satu kesatuan dengan gereja. Artinya kita nggak bisa di luar gereja. Bapak Ibu, ketika jemaat dulu, jemaat perdana, ketika mereka menerima Roh Kudus, ya, jemaat mula-mula, dari para rasul itu, dari Yerusalem, itu mereka melayani kemanapun. Betul? Mereka melayani kemanapun, banyak orang yang bertobat. Tapi pusatnya tetap di Yerusalem. Institusinya tetap di Yerusalem. Sama dengan kita umat Katolik.
kita tidak pernah bisa pelayanan di luar gereja. Ketika kita melayani, kita harus ada dalam satu kesatuan dengan gereja. Sama juga dengan PD, dengan komunitas. Kemarin kita belajar tentang komunitas ya. PD yang kita ada saat ini pasti punya visi dan misi, betul? Visi dan misinya apakah keluar dari gereja? Enggak keluar dari gereja. Satu dari gereja. Dan pelayanannya pun gak keluar dari gereja. Makanya ketika Bapak Ibu pelayanan, kita gak sendiri-sendiri jalannya. Kita harus tinggal di dalam komunitas, di dalam gereja. Agar apa? Pelayanannya teratur. Enggak? Pelayanannya teratur sesuai dengan apa yang menjadi visi dan misinya gereja. Jadi kita gak bisa pelayanan sendiri. Gak bisa menurut maunya kita sendiri. Gak bisa. Biar terarah dan teratur. Jadi pelayanan seorang Kristen itu adalah pelayanan di dalam kesatuan gereja. Untuk apa di dalam kesatuan gereja? Kita juga bisa saling melengkapi satu dengan yang lain. Mungkin yang satu tuh bisanya penginjilan dulu, kasih tahu tentang Tuhan dan segala macam. Izin, oh ya orang bertobat. Tapi setelah orang bertobat dibalikin lagi ke gereja enggak? Dibalikin lagi ke gereja. Gereja yang bakal lulus. Kita pelayanan di dalam satu kesatuan. Jadi ketika kita bicara tentang bertumbuh di dalam pelayanan, karakter dari pelayanan itu ada 5. Dan ini semua harus ada di dalam diri kita. Karakter dari pelayanan yang pertama adalah pelayanan itu adalah cara. Kita jangan lupa. Amin. Pelayanan itu adalah cara. Yang kedua adalah pelayanan itu bersandar kepada kuasa Roh Kudus. Jangan jalan sendiri. Yang ketiga adalah pelayanan sebagai hamba yang baik dan setia. Itu karakter kita sebagai seorang pelayan. Ketika kita pelayan. Yang berikut pelayanan adalah suatu privilege. Yang berikut adalah pelayanan di dalam kesatuan gereja. Nah, karakter-karakter ini perlu ada di dalam diri kita. Kenapa? Karena ketika kita melayani itu nggak mulus-mulus aja. Melayani ketemu orang itu nggak mulus-mulus aja. Kita pasti menghadapi yang namanya tantangan. Kita pasti menghadapi yang namanya hambatan di dalam sebuah pelayanan. Makanya tadi saya bilang karakternya mesti kuat. Karena kita akan menghadapi hambatan di dalam pelayanan. Hambatan di dalam pelayanan itu yang pertama adalah kadang itu kita mengandalkan kekuatan sendiri. Ada kecenderungan untuk kita melakukan itu. Di situ para murid dikatakan, aku telah meminta kepada muridmu, bisa mundur. Di situ dikatakan, dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak datang. Boleh mundur lagi. Kemudian ke-70 murid itu kembali berkata, Tuhan juga cita-cita takluk kepada kami demi namamu. Hambatan pelayanan. Bapak Ibu, kadang-kadang kita tuh pengen mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang-kadang gitu. Gitu. Tetapi di situ dikatakan, kadang-kadang kita pengen kita pengen mengandalkan kekuatan sendiri. Itu hambatan di dalam. Ketika kita mengandalkan kekuatan sendiri, itu artinya kita tidak membiarkan Tuhan bekerja leluasa. Karena kita pakai kekuatan sendiri. Nah, itu hambatan di dalam pelayanan. Kemudian yang berikutnya kita lihat, hambatan yang berikutnya adalah ketika kita melayani, kita kan bertemu dengan banyak orang. Ketika kita
Saya kecewa sama Tuhan. Jadi saya mundur dalam pelayanan. Di dalam pelayanan ini yang akan kita hadapi, ada yang namanya kekecewaan dan kebimbangan. Bapak Ibu, saya pernah mengalami kekecewaan dalam pelayanan. Saya cerita ya. Sebelum saya jadi warta, dulu saya masih jadi pengurus gitu ya, awal-awal. Saya melayani itu semenjak kuliah di akhir-akhir semester. Akhir semester saya terlibat di dalam pelayanan. Otomatis di atas saya itu ada senior-senior yang udah melayani, yang sudah tahu seluk-beluk pelayanan, yang sudah tahu tentang persekutuan doa. Saya jadi pengurus itu pengurus yang baru. Saya baru masuk. Mungkin baru berapa periode baru masuk, istilahnya saya masih baru. Nah, saya masuklah ke PD, ya, percayakan jadi pengurus. Nah, suatu ketika, ya, selesai PD itu ada rapat kecil. Nah, kemudian di dalam keputusan rapat ini ada satu hal yang menurut saya dan teman saya, kami yang lebih muda, gitu ya, kami bilang gak bisa seperti ini. Mungkin saya gak bisa detail kasusnya, gak bisa seperti ini. PD gak bisa gitu kayak gini. Dan biasanya juga gak kayak gitu. Tetapi yang senior ini mengatakan enggak, mesti seperti itu. Bapak Ibu, itu kita berargumen itu hampir setengah jam lebih antara kami berdua, gitu, yang masih muda ini, yang masih baru, dengan Bapak Ibu yang sudah lebih senior. Dan Bapak Ibu, setelah peristiwa itu, saya pulang, saya sampai di kamar, saya bilang, Tuhan, saya kecewa. Mereka yang sudah senior harusnya lebih paham dari saya. Harusnya mereka lebih tahu, harusnya mereka lebih ngerti daripada saya. Mereka sudah tahu PGRI seperti itu. Saya bilang sama. Dan Bapak Ibu, mulai hari itu saya gak pernah percaya lagi sama orang, termasuk orang lain. Saya kecewa, saya gak percaya, dan segala macam. Malam itu saya beruntung, dan saya angkat jari saya bilang, Tuhan, Kau harus membuktikan bahwa saya sombong amat ya. Tapi itu yang saya lakukan. Dan apa yang terjadi? Setelah selesai kasus itu, saya mundur dari PB. Saya mundur pelan-pelan. Gak kelihatan sama sekali, gak ada beritanya. Bilangnya apa? Mengkabar ya. Mundur tanpa berita. Saya lakukan itu. Dan dikalkulasi saya hitung itu 9 bulan. Saya mundur dari PD dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau peduli lagi sama PD. Mau apapun yang terjadi sama PD, saya gak peduli. Bodoh amat. PD kami itu hari Selasa. Dan apa yang saya lakukan? Hari Selasa saya ikut satu kegiatan dan saya masukin jadwalnya hari Selasa. Sehingga ketika orang tanya Asik ada di mana, ada ikut acara. Itu yang saya lakukan. Saya benar-benar sangat kecewa. Padahal saya udah berurus. Ngurusin apa? Tim doa lagi. Dan akhirnya setelah itu saya ingat waktu pasca, ya, teman saya yang di PD ngajakin Asik saya udah pagi itu. Oh bu, saya nggak bisa. Kemudian suatu ketika di hari pasca, malam pasca, ada satu film yang menarik bercerita tentang pengampunan. Dia cerita tentang pengampunan kalau itu. Ketika saya lihat film itu, jujur hati saya tergugah. Oh iya, tapi saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, saya nggak akan mati. Enggak. Di kantor waktu itu saya sudah bekerja waktu itu. Di kantor itu ada apa namanya muter lagu rohani. Saya nggak tahu itu teman saya yang iseng gitu. Muter lagu rohani itu beberapa minggu. Saya sendiri kaget. Tapi dari lagu rohani biasanya juga enggak. Karena di kantor kita tuh beragam agama. Tapi waktu itu selama beberapa waktu dia muternya ada kencang dan semua bisa dengar. Dan lagu-lagunya itu lagu-lagu yang berbicara tentang masalah saya.
Dan saya bilang, Tuhan, ya, saya bilang, kecewanya sudah di sini doang, udah datang. Gak akan mungkin ya. Nah, suatu ketika saya ingat beberapa waktu bulan ke-9, yang tadi saya katakan selama 9 bulan. Bulan 9, satu malam ada satu dorongan yang begitu kuat yang saya udah gak bisa ngalahin, dan saya percaya itu kuasa Roh Kudus. Cuma bilang gini, kamu nonton satu khotbah. Ada satu dorongan untuk menonton satu khotbah itu. Khotbahnya ini. Gak tahu hari itu biasanya saya keras. Saya buka YouTube. Kemudian lagu pujian saya dengerin aja. Kemudian mulai khotbah. Bapak Ibu, khotbah belum sampai setengah jam. Saya udah nangis. Saya udah nangis, sudah berlinang air mata. Sampai akhir khotbah, sampai pujian, saya udah gak bisa duduk seperti semula. Saya biasanya mau duduk, Bapak nonton sendiri. Saya udah gak bisa. Saya di bawah lantai. Saya di bawah lantai, saya berlutut dan saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Khotbah itu bicara tentang pengampunan. Saya gak duga khotbah itu bicara tentang pengampunan. Salah satu isi dari khotbah itu bilang begini, siapa kamu sampai kamu tidak bisa mengampuni? Tuhan aja seharusnya yang punya hak tidak mengampuni itu Tuhan, bukan kamu. Siapa kamu sampai kamu tidak melepaskan semua? Itu nanti. Saya nangis itu saya udah gak tahu. Itu sampai saya ingat, itu sampai acara YouTube itu selesai. Saya masih nangis. Saya ingat itu sekitar sampai jam 10, 11. Saya menangis hingga saya menyesal. Saya bilang, Tuhan maafkan. Saya gak jaga kepercayaan Tuhan. Saya gak ngelakuin apa yang harusnya. Dan setelah itu berhenti sampai situ, tidak Bapak Ibu, Roh Kudus masih kerja. Roh Kudus bilang, oke, itu udah selesai. Sekarang kamu kembali ke PD. Ini yang paling berat buat saya. Bapak Ibu, itu saya keluar dari PD itu setelah berargumen cukup panjang dan tanpa berita. Kemudian Roh Kudus itu kejadian hari Minggu, Selasanya saya disuruh PD. Apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya datang ke PD. Saya datang ke PD dengan menanggung rasa malu, gitu ya. Saya datang. Saya kalau saya sapa dulu, mereka terima dengan tangan. Bapak Ibu, dari cerita ini saya mau bilang seperti ini. Yang namanya pelayanan, kita pasti ngalami yang namanya kekecewaan. Itu pasti. Kemungkinan besar akan kita alami. Dimanapun. Tetapi kalau kita kecewa, jangan jadi seperti saya. Jangan kabur dari pelayanan. Bapak Ibu, saya cerita ketika saya kabur dari pelayanan, apakah saya menjadi lebih baik? Tidak sama sekali Bapak Ibu. Saya tidak menjadi lebih baik. Hidup doa saya amburadul. Relasi saya dengan orang lain amburadul. Gak jadi lebih baik. Jadi ketika Bapak Ibu kecewa dengan orang lain dalam sebuah pelayanan, jangan pernah tinggalkan. Kalau ada kecewaan, selesaikan. Dan saya pegang itu sampai sekarang. Dan Bapak Ibu, satu hal yang perlu diingat, ketika kita kecewa di dalam pelayanan, jangan ngomong di belakang. Amin. Jangan ngomong di belakang. Ngomong di belakang gak akan bawa solusi, betul? Tahu nggak? Dia tuh yang orangnya gini-gini. Dia tahu nggak ada kecewa sama dia? Nggak. Dia nggak tahu. Nambah dosa ya nggak? Nambah dosa. Tapi orang itu nggak tahu sama sekali. Bapak Ibu, terkadang orang yang dikecewakan, dia tuh nggak. Terkadang orang yang mengecewakan kita, kadang
Amin. Bapak Ibu, saya kasih tahu. Saya mau kasih ajak Bapak Ibu seperti ini. Coba lihat teman kiri sama kanannya, coba lihat. Coba lihat teman kiri. Kiri kanan coba lihat. Yang sama suami, yang sama istri, coba lihat. Ya. Pertanyaan saya, Anda mengasihi dia? Mengasihi nggak? Bahkan pernah mengasihi nggak? Dia cakep? Cakep. Cantik? Cantik. Sekali lagi saya tanya, mengasihi nggak? Ingat ya? Saya catat ya. Tapi ada satu fakta yang saya mau kasih tahu sama Bapak Ibu. Orang yang Anda kasihi di sebelah kiri dan kanan Anda, orang itulah yang mempunyai potensi yang paling besar untuk menyakiti. Betul nggak? Orang yang tadi lihat kiri dan kanan dan Anda mengatakan, aduh saya mengasihi, orang itu yang punya potensi yang sangat besar untuk menyakiti. Karena hanya orang-orang yang paling dekat yang bisa menyakiti kita. Betul? Tapi kembali ke sini, ingat, malam ini Anda berkata Anda mengasihi. Ya. Jadi kalau suatu ketika dia mengecewakanmu, ingatlah malam ini Anda mengatakan amin. Jadi kalau ada masalah, ngobrol ya. Karena inilah yang bisa memecah pelayanan dan komunitas. Yang berikutnya adalah, yang berikutnya adalah membangun menara. Ini bicara tentang ketika kita melayani, tadi sudah sempat saya katakan, melayani itu bukan membangun kerajaan kita. Ketika kita melayani, kita membangun kerajaan bukan untuk dilihat, bukan untuk nunjukin siapa saya, bukan untuk bangun menara Babel. Ya, ketika kita melayani. Nah, ini juga sama. Ketika kita pelayanan, pasti ada yang namanya perbedaan, ada yang namanya perselisihan. Selesaikan secara damai. Ya, ingat malam ini Anda mengatakan Anda mengasihi. Ya. Kemudian keterikatan dengan dunia. Bapak Ibu, ketika kita masih terikat dengan dunia, kita gak akan bisa melayani 100%. Benar nggak? Ya. Ketika Bapak Ibu masih terikat dengan materi, dengan uang Bapak Ibu nggak akan pernah pelayanan 100% dengan uang Bapak Ibu. Ketika misalnya gereja membutuhkan, butuh sumbangan dana untuk ini. Kalau kita masih terikat dengan materi, susah banget keluarin dari kantongnya. Itu keterikatan. Akhirnya kita tidak bisa melayani 100%. Keterikatan dengan apapun, Bapak Ibu. Bukan hanya materi, pekerjaan juga bisa. Pekerjaan juga bisa. Ngejar target, ngejar segala macam, gitu. Sampai lupa bahwa hidup ini bukan hanya pekerjaan, tapi juga pelayanan. Kemudian juga ketika kita melayani harus dengan motivasi yang selalu periksa hati kita. Selalu introspeksi hati kita, apakah benar kita melayani dengan murni. Sekarang yang terakhir, manfaat dari sebuah pelayanan. Bapak Ibu, ketika saya dan Bapak Ibu pelayanan itu akan menumbuh kembangkan yang namanya karunia Allah. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Buah-buah roh yang ada di dalam diri kita itu akan mulai kelihatan dan akan mulai teruji. Contoh, menumbuh kembangkan karunia Roh Kudus. Saya mengatakan bahwa saya orang yang sabar. Saya punya buah roh kesabaran. Saya kan sebagai seorang Kristen pasti punya buah roh yang namanya kesabaran. Tapi tidak akan pernah teruji saat Anda tidak ada di dalam pelayanan. Ketika Anda di dalam pelayanan, baru kelihatan
Anda beneran sabar kan? Ini orang sudah dibilang kuncinya, nyanyi kuncinya di G. Kenapa kamu nyanyi sendiri kuncinya G? Kesabaran mulai kelihatan. Ketika tahu nggak kamu tuh janjinya jam berapa? Ini jam berapa? Mulai itu kelihatan. Wah, ternyata saya nggak sanggup. Mulai kelihatan. Nah, itulah ketika kita ada dalam pelayanan, itu mulai kelihatan kita punya borok atau enggak. Dan di pelayanan pun kita pun akan belajar untuk lambat laun menjadi seorang yang sabar. Bapak Ibu, kalau mau bilang tentang sabar, saya orang yang sabar. Saya selalu bilang gitu sama teman-teman saya, gitu ya, sebelum saya aktif di PD, gitu. Kesabaran saya, kalau orang bilang semuanya, kalau saya bilang gini, kesabaran saya itu setipis tisu. Kesabaran Astrid itu setipis tisu. Kalau ada yang nggak sesuai, gitu ya, Astrid bisa marahnya cepat. Itu Astrid. Tapi ketika Astrid ikut PD, gak langsung 100% langsung sabar, enggak, berproses. Lambat laun menjadi lebih sabar. Sampai teman saya bilang gini, Astrid kamu orangnya sabar ya? Saya sabar ya? Oh iya. Itu menumbuh kembangkan yang namanya karunia buah Roh Kudus. Nah, ketika kita melayani, kita juga akan mengalami yang namanya sukacita. Bapak Ibu, saya pernah sedikit lagi, saya pernah ngelayanin keluarga saya sendiri, adik kandung saya. Dulu kami itu Katolik ya Katolik aja gitu. Saya orang Katolik gitu ya. Jadi Katoliknya itu bukan, jadi Katolik itu kayak Katolik KTP gitu. Jadi ya Katolik gitu ya. Nah, kemudian saya di Bandung, saya ikut PD, baru saya belajar bagaimana menjadi seorang Katolik. Kemudian adik saya yang baru datang dari sana, dia itu Bapak Ibu apa ya namanya ya? Ya Katolik itu cuma KTP, cuman ya sekedar biasa aja menjadi Katolik. Bahkan dia bisa itu cuma setahun 2 kali Natal dan Paskah. Nah, jadi dia nggak bisa. Nah, itu nggak bisa. Tapi ketika dia datang, saya bilang sendiri, yuk kita ke PD. Awal-awal dia nolak, dia nggak mau. Tapi akhirnya lambat laun dia datang. Dia ngalamin pemulihan, dia ngalamin pelepasan, dan segala macam. Nah, ketika hal itu terjadi, sukacita di sini itu luar biasa. Sukacita karena ngelihat orang kenal sama Bapak Ibu. Kalau ini, Bapak Ibu ketika pelayanan ngelihat orang yang tadinya preman terus dilayani sama Bapak Ibu, dia kembali kepada gereja, senang nggak? Senang. Ada satu sukacita yang gak bisa pernah dibeli sama uang, betul gak? Betul. Itu ketika kita melayani, ada satu sukacita yang sejati. Dan ketika kita melayani, itu kesempatan kita untuk memberitakan tentang Tuhan, memberitakan tentang Injil. Bapak Ibu yang terkasih di Tuhan, kita kayak Yesus. Oke. Ketika kita pelayanan, saya mau ingatkan lagi sebagai penutup, Bapak Ibu, saya mau ingatkan lagi 2 hal. Yang pertama, ketika kita pelayanan, bersabarlah pada Kristus. Yang kedua, ketika kita ada di dalam pelayanan, sangat besar peluang untuk gesekan. Ketika terjadi gesekan, selesaikan baik. Amin. Kita tutup dengan doa. Bapak yang Maha Kuasa, terima kasih Bapak untuk malam ini, di mana kami boleh mendengar tentang kebenaran firman-Mu. Kiranya Bapak, apa yang boleh kami dengar malam hari ini boleh tertanam di dalam hati kami, dan itu boleh menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Bapak, bila Engkau sudah selesai berbicara, Engkau terus mengajar anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan, agar setiap pelayanan yang anak-anak itu lakukan di tempat ini, setiap
itu boleh berbuah dan berbuah. Terima kasih Tuhan, semua doa yang kami sampaikan kepadamu dengan berkat Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita tundukkan kepala kita dalam doa. Kepala Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih untuk acara persekutuan doa pada malam hari ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Ya Bapa, kami bersyukur Tuhan izinkan kami berada di dalam komunitas PDPKK Santo Laurentius. Kiranya Engkau memampukan kami untuk dapat selalu bersandar pada Roh Kudus, dan agar kami juga dimampukan untuk dapat lebih lagi melayani Engkau, menjadi hamba-Mu yang baik dan setia, dan biar pelayanan kami semakin dimurnikan, dan kami selalu ada di dalam kesatuan dengan gereja-Mu, terus untuk membangun kerajaan. Marilah kita mohon. Ya Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk Sis Astri yang telah membawakan renungannya pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuknya dan seluruh keluarganya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik, kelancaran juga di dalam setiap pekerjaan, dan terus berkatilah selalu pelayanannya Tuhan. Biar apapun yang boleh dia wartakan, boleh sungguh-sungguh menjadi berkat bagi semakin banyak orang. Marilah kita mohon. Ya Bapa, saat ini kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kalau saat ini Tuhan, kami banyak mengalami bencana alam yang terjadi, khusus di wilayah Sumatera, Medan, Tapanuli dan sekitarnya. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau mengulurkan tangan-Mu, menolong mereka semua yang terdampak oleh bencana alam ini, khusus bagi para korban jiwa Tuhan yang meninggal. Kami mohon berikanlah istirahat kekal bagi mereka, dan terkhusus juga bagi korban-korban yang saat ini hilang dan belum ditemukan. Biarlah Tuhan Kau yang menggerakkan anak-anak-Mu untuk boleh dapat menemukan mereka. Hiburlah mereka ya Tuhan, berikanlah mereka kekuatan yang baru. Semoga mereka dapat lepas dari segala penderitaan dan kesedihannya, dan mereka boleh bangkit kembali untuk memulihkan kota-kota yang terdampak oleh bencana ini. Terima kasih Tuhan, marilah kita mohon. Ya Bapa yang baik, saat ini kami juga mau berdoa untuk tim Pastores Santo Laurentius, untuk Pastor Elvin, Pastor Bogar, Pastor Alo, Pastor Ricky, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah mereka dengan kesehatan yang baik. Murnikanlah pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilan mereka untuk membawa umat-Mu semakin banyak mengasihi Engkau. Marilah kita mohon. Allah Bapa yang baik, kami berdoa bagi kami semua yang hadir di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan mampukan kami untuk lebih mengasihi Engkau dan mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar kami tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami, dan agar kami dapat menghayatinya dengan setia. Marilah kita mohon. Bapa, kami sangat bersyukur dan berterima kasih untuk seluruh berkat yang telah kami terima daripada-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami, agar dapat kami pergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Marilah
kita mohon. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semua doa ini kami panjatkan hanya kepadamu dengan perantara Putramu Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih Sis Neni. Bapak Ibu terkasih, puji Tuhan kita sudah menerima kabar sukacita pada malam hari ini. Dan biarlah kita juga malam hari ini menjadi saluran berkat melalui persembahan yang akan kita berikan melalui QRIS ataupun kantong kolektor yang diedarkan, sambil kita menaikkan satu sukacita ini yang akan kita sampaikan melalui pujian. Kasih sukacita yang ku terima, kan ku bagikan pada dunia. Cinta yang ku dapat selamanya, membuat hidupku penuh bahagia. Kasih sukacita yang ku terima, kan ku bagikan pada dunia. Cinta yang ku dapat selamanya, membuat hidupku penuh bahagia. Ku tak bersuka nyanyi puja samanya, angkat suaraku dan memuji Dia. Ku tak bersuka nyanyi puja samanya, angkat suaraku dan memuji Dia. Angkat suaraku dan memuji Dia. Ini buat kami memuji. Angkat suaraku dan memuji Dia. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahannya. Sebentar kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Baik Bapak Ibu, selamat malam. Sebelum kita menutup PD pada malam hari ini, izinkan kami untuk membaca beberapa pengumuman. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih dulu pada Sis Astri. Terima kasih Sis Astri untuk pengajarannya hari ini. Sungguh luar biasa, sungguh semangat, dan semoga ini menjadi pesan untuk kita semua. Hai umat-umat PD Laurentius, ketika diutus untuk menjadi pengurus, siap ya. Apapun jabatannya, apapun posisinya, harus berjalan dengan penuh ketulusan hati. Terima kasih Sis Astri untuk mengingatnya. Ucapkan terima kasih juga untuk setiap tim yang bertugas. Terima kasih tim pujian, baju bagus. Tim multimedia, tim konsumsi, among tamu, tim doa, seluruh tim yang bertugas. Terima kasih untuk pelayanannya, terus semangat dan terus bersukacita. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas kedatangannya, ditunggu kehadirannya di kami, silakan datang. Tuhan Yesus memberkati. Boleh tahu ada umat yang baru datang? Untuk pertama kali datang ke PD ada kan? Yang saya tahu Pak Agus sudah lama tidak jumpa Pak Agus begini. Dan Tante? Tante siapa? Oh, sebelahnya Tante ini siapa namanya? Tante Lani. Oke, selamat datang Tante Lani. Semoga Tante terus bertumbuh, terus berakar di PD Laurentius, pasti ada sukacita yang didapat. Bapak Ibu, minggu depan 11 Desember kita akan sama-sama melakukan pujian penyembahan. Kita akan sama-sama memuji dan meninggikan nama Dia bersama tim pujian dari PD Paulus dengan tema penyertaan-Mu sempurna. Bagi Bapak Ibu yang sudah merasakan pemeliharaan Allah, yuk ditunggu kehadirannya Kamis depan 11 Desember jam 7 malam di Ruang Kristal. Kita sama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Ditunggu kehadirannya. Next selanjutnya nih. Bapak Ibu, untuk doa syafaat hari Selasa tanggal 9 Desember jam 6.30 sore di Ruang Agnes, 2 lantai dari gedung ini, di lantai ini. Bapak Ibu semua, tim maupun umat yang ingin merasakan suara Tuhan, yang ingin melatih kepekaan hati, yuk kita hadir di doa syafaat. Kita sama-sama mendengar apa yang Tuhan ingin kita doakan. Selanjutnya tim momen.
Dan kita dari tim The Laurentius setiap hari mengadakan doa Koronavirus Kerahiman Ilahi yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom setiap hari jam 2.45 sore. Ada meeting ID-nya, ada password-nya, semua umat diundang untuk join. Selanjutnya, dan Bapak Ibu yang bergerak atau merindukan untuk didukung doa dari kami, boleh kirim WA ke nomor yang tertera. Kami dari tim doa The Laurentius siap menjadi tiang doa Bapak Ibu sekalian. Next. Dan para pemimpin, biar saya nggak salah silakan tim dari CMP yang Terima kasih untuk izinnya Bro Oscar. Bapak Ibu, kami dari alumni Waberkat mengundang para ibu-ibu alumni Waberkat untuk boleh mengikuti acara alumni Waberkat pada tanggal 14 Desember ya, 14 Desember di BSA. Nanti kalau ada yang butuh informasi boleh lewat saya atau boleh lewat sini. Terima kasih Bapak Ibu. Khusus untuk yang alumni berarti? Ya, Bapak-bapak nggak boleh. Bapak-bapak nggak boleh. Mohon maaf Bapak. Untuk wanita-wanita. Selanjutnya, nah Bapak Ibu, tadi kita sudah mendapat pengajaran luar biasa dari Sis Astri. Saatnya kita memberikan inputan, testimoni ataupun juga penilaian lainnya. Boleh di-scan QR code-nya. Kita memberikan penilaian untuk Sis Astri pada pengajaran malam hari ini. Sudah habis? Sudah. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bro. Bagi Bapak Ibu yang sedang mengisi kuesioner boleh nanti dilanjutkan lagi. Mari sekali lagi kita mau datang kepada Tuhan kita yang begitu baik. Kita mau mohon perlindungan kepada Allah Bapa di dalam surga. Sungguh Bapa, hati kami malam ini penuh dengan sukacita. Terima kasih Kau telah mengingatkan kami bahwa pelayanan yang boleh kami lakukan itu adalah semata-mata hak privilege yang kami dapatkan daripadamu Bapa. Karena itu kami tidak mau sombong, kami mau terus bersandar pada kekuatan Allah Roh Kudus, supaya kami boleh terus Kau pakai untuk melayani, untuk menyatakan firman-Mu Bapa. Karena pada saat kami melayani, kami memperoleh sukacita yang tidak dapat ternilai dengan apapun. Bapa, bila sebentar juga kami akan mengakhiri pertemuan perjumpaan kami pada malam hari ini, kami percaya firman-Mu terus tertanam di dalam hati kami, firman-Mu terus bertumbuh di dalam hati kami, dan akan terus kami bawa, akan terus kami wartakan Bapa kepada siapapun yang kami jumpai Bapa, terutama kepada mereka yang sungguh-sungguh merindukan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan dari para malaikat-Mu Bapa, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat dan berjumpa kembali dengan keluarga kami terkasih. Bapa, terima kasih sekali lagi untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala berkat penyertaan. Segala kemuliaan, hormat, pengagungan hanya bagi nama-Mu ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri.